Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Zuhur dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum Islam dan kontribusi umat Islam di Indonesia. Pengertian hukum Islam. Bila definisi kata hukum dihubungkan dengan kata Islam atau syariat, maka hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Selanjutnya, sumber-sumber hukum Islam. Para ulama menyepakati ada 4 sumber hukum Islam, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, hadis. Menurut Al-Ghori dalam Jam' al-Mustalahat al-Hadisah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan dan perbuatan, takrir atau keputusan atau sifat. Dalam agama Islam, hadis merupakan sumber hukum setelah Al-Quran. Al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ada kalanya atas petunjuk atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada kalanya berasal dari ijtihad. Yang ketiga, ijma. Secara bahasa, ijma adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ijma dapat dipahami sebagai sebuah kesepakatan ulama mengenai suatu perkara bila tidak terdapat penjelasan yang spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Ijma tidak boleh bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Salah satu contoh ijma adalah diperbolehkannya vaksinasi dan imunisasi. Pada masa Nabi Muhammad, ilmu kedokteran belum berkembang pesat seperti sekarang, sehingga hukum tentang imunisasi pun belum ada. Karena para ulama melihat imunisasi dan vaksinasi memiliki banyak manfaat dan dianggap sebagai ikhtiar untuk kesehatan, maka ulama memperbolehkan metode kesehatan ini. Yang keempat, qiyas. Qiyas merupakan perluasan dari hukum yang ada. Qiyas adalah salah satu metode untuk menentukan hukum sesuatu yang baru dan belum dikenal sebelumnya, dengan cara mencari padanannya dengan hal yang sebelumnya diketahui dan sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Contoh qiyas adalah menganalogikan narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad tidak ada dengan khamr atau minuman memabukkan, karena sifat kedua hal tersebut yang membahayakan kesehatan dan menimbulkan ketergantungan, maka hukum narkotika sama dengan khamr, yaitu haram. Selanjutnya, fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah dan sekaligus merupakan indikasi keimanan seorang. 2. Fungsi amar ma'ruf nahi munkar atau perintah kebaikan dan pencegahan kemungkaran. Maka setiap hukum Islam, bahkan ritual dan spiritual pun berorientasi membentuk manusia yang dapat menjadi teladan kebaikan dan pencegah kemungkaran. Yang ketiga, fungsi zawajir atau penjaraan. Adanya sanksi dalam hukum Islam yang bukan hanya sanksi hukuman dunia, tetapi juga dengan ancaman siksa akhirat dimaksudkan agar manusia dapat jera dan takut melakukan kejahatan. Dan yang keempat, fungsi tanzim wa islah al-ummah atau organisasi dan rehabilitasi masyarakat. Ketentuan hukum saksi tersebut bukan sekedar sebagai batas ancaman dan untuk menakut-nakuti masyarakat saja, akan tetapi juga akan rehabilitasi dan pengorganisasian umat menjadi lebih baik. Dalam literatur ilmu hukum, hal ini dikenal dengan istilah fungsi engineering sosial, yaitu sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera.
Selanjutnya, kontribusi umat Islam dalam perumusan sistem hukum nasional. Beberapa kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia yaitu: 1. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. 2. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Yang ketiga, lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Yang keempat, lahirnya Undang-Undang Wakaf. Dan yang kelima, lahirnya Peradilan Agama. Ya, sekian itu penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.